Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rosmalinda. Saya dari kelas 5 AKB 2 dan di sini saya bersama kelompok saya yaitu Muhammad Rizky Yuda dan Rahel Oselbi akan mempresentasikan biografi dari salah satu pengusaha terkenal di Indonesia. Dan kali ini saya bersama kelompok akan mempresentasikan salah satu pengusaha Indonesia yaitu Yasa Singgih. Yasa Singgih ini dikenal sebagai pendiri dari Men's Republic. Di usia beliau yang cukup muda yaitu 27 tahun, dia sudah masuk ke dalam daftar majalah Forbes sebagai anak muda yang sukses di bawah usia 30 tahun yang memberi perubahan di dunia retail dan e-commerce. Namun di balik kesuksesannya itu, ia sempat mengalami jatuh bangun dalam membangun bisnisnya. Yasa Singgih ini lahir di Bekasi pada tanggal 23 April 1995, anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan Marga Singgih dan Wanti Sumarta. Ia terlahir di keluarga yang sederhana karena kedua orang tuanya hanya karyawan kantoran. Namun pada saat dia duduk di bangku SMP, ayahnya sempat terkena serangan jantung sehingga harus melakukan operasi ring. Namun ayahnya ini menolak untuk melakukan operasi dan lebih memilih untuk membiayai pendidikan ketiga anaknya, termasuk si Yasa Singgih ini. Kejadian itu pun harus membuat ia menjadi mandiri sejak berusia 15 tahun. Pada awalnya, ia berusaha untuk memiliki penghasilan dengan cara menjadi pembawa acara atau MC di acara ulang tahun dan di acara-acara lain. Saat itu ia sudah bisa tampil dengan mendapatkan honor mencapai 350.000 per setiap kali penampilan. Lalu pada masa SMA-nya ia mulai tertarik dengan dunia bisnis dan pada pengalaman pertama ia mencoba berbisnis lampu hias yang ia jalani selama 6 bulan. Namun karena semakin tumbuhnya niat untuk berbisnis itu semakin besar, dia dengan nekat mencoba bisnis baru yaitu menjual kaos dan dia menghubungi temannya yang memiliki usaha konveksi. Pada bisnis ini awalnya ia tidak menggunakan strategi marketing yang bagus sehingga bisnisnya ini hanya mampu menutupi modal jualannya saja tanpa meraup keuntungan. Setelah mencoba berbisnis menjual kaos, kemudian ia tertantang lagi untuk mencoba bisnis baru setelah berhasil mengumpulkan modal, yaitu ia berusaha menjual minuman atau membuka kedai minuman yang diberi nama ini teh kopi. Usahanya ini cukup berkembang dengan cepat, bahkan ia sudah mampu untuk membuka cabang di Mall Ambassador. Namun lama-kelamaan bisnisnya ini merugi, bahkan kerugiannya mencapai hingga ratusan juta rupiah. Setelah bisnisnya itu rugi, dia pun memilih untuk menghentikan semua aktivitasnya karena ia ingin fokus pada ujian nasional. Dan setelah lulus SMA, Yasa Singgih ini pun kembali terjun ke dunia bisnis dengan persiapan yang lebih matang lagi. Dan kali ini, Yasa Singgih berfokus pada bisnis berjualan produk pria yang ia beri nama dengan Men's Republic. Dan untuk itu dia menunjuk salah satu pabrik sepatu di Bandung untuk dijadikan suppliernya. Kali ini strategi bisnisnya disertai dengan perencanaan bisnis yang matang. Produk yang ia jual pun termasuk murah, yaitu berkisar 139.000 hingga 390.000 dan menyasar kalangan anak muda. Dan ia juga menjual produk ini secara online. Walaupun dia tidak memiliki pabrik sepatu sendiri, ia sudah sanggup menjual sepatu hingga 500 pasang selama sebulan dengan omset mencapai ratusan juta. Saya akan melanjutkan kisah dari seorang pemuda yang telah sukses di usia mudanya, yakni namanya yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu Yasa Singgih. Sebelumnya, Yasa Singgih tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Namun, pandangannya berubah ketika sang ayah jatuh sakit karena serangan jantung. Hal ini membuat Yasa Singgih harus berpikir untuk bisa mencari uang sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun usianya masih belia. Lalu beliau bergabung dengan event organizer menjadi MC. Sampai beliau mencoba bisnis konveksi pada tahun 2014. Beliau mencoba membuka bisnis konveksi sepatu sebanyak 10 lusin dengan modal utang. Beliau melakukan bisnis ini seorang diri, mulai dari memproduksi sepatu,
menjadi admin di media sosial, menjadi melakukan packing dan kirim barang, serta beliau juga menjadi customer service di dalam bisnisnya tersebut. Perjuangannya Sesinggi dalam merintis bisnisnya ini memanglah tidak main-main. Kantor yang dulunya di garasi Men's Republic dikenal banyak orang dan kemudian dipindahkan ke kios ITC. Pada saat awal perjuangannya ini, Sesinggi selalu menerapkan optimis di dalam menjalankan bisnisnya ini, walaupun tidak ada suntikan dana. Tetapi beliau harus bisa menjalani bisnisnya ini harus tetap tumbuh dan berkembang. Hal ini lantas membuat nama Men's Republic semakin dikenal dan sukses di pasaran. Sehingga selama 3-4 tahun, brand sepatu lokal ini memang melaju dengan cepat. Sayangnya pada tahun 2018 sampai 2020 bisa dibilang Men's Republic terpuruk hingga hampir bangkrut karena ada beberapa kesalahan dalam scaling up bisnis. Dan sejak itu banyak masalah yang datang hingga Yasa harus bisa membenahi diri sendiri. Setelah lama membenahi diri sendiri, akhirnya Yasa membuat keputusan besar untuk mengubah Men's Republic menjadi Republik. Secara perlahan, setelah berbenah, kini Republik kembali dari awal lagi. Yasa tetap optimis dengan semangat baru ini agar Republik kembali bisa berjaya dan dikenal seperti dahulu kala. Di dalam merintis usahanya ini, pemuda ini selalu menerapkan kebiasaan yang bisa dijadikan motivasi di dalam merintis sebuah kesuksesan dalam bisnisnya, yaitu satu, beliau berani mengambil resiko dan kegagalan. Sebagai seorang pebisnis, sudah sepatutnya kita berani untuk mengambil resiko dan gagal. Seperti Sesinggi, meskipun sebelumnya beliau sudah pernah sukses, tetapi beliau harus mengambil resiko kegagalan. Yang kedua, beliau juga menerapkan kebiasaan untuk bisa melihat peluang, di mana sebagai pebisnis kita juga harus pandai melihat peluang dengan tepat agar produk kita bisa tepat sasaran. Yang ketiga, networking. Pada saat kita mengembangkan bisnis, kita juga perlu mengembangkan networking kita, karena jika jaringan kita luas, maka kita akan mudah memasarkan produk kita. Yang ketiga, motivasi. Dari Sesinggi, kita bisa termotivasi karena keinginan beliau yang kuat untuk menjadi pengusaha, dikarenakan ayahnya sakit. Beliau selalu menerapkan kerja keras agar bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Yang kelima, attitude atau sikap. Sebagai seorang pebisnis, attitude atau sikap sangat perlu kita terapkan. Karena apa? Karena attitude ini adalah sikap laku atau sebuah tingkah laku seseorang dalam melakukan interaksi bersama dengan orang lain. Jika attitude kita baik, maka promosi pemasaran barang kita juga akan diterima baik dengan orang lain. Tetapi jika attitude kita kurang baik, orang lain belum tentu mau menerima pemasaran dari produk kita. Itulah beberapa hal yang bisa menginspirasi kita, yang dapat kita ambil dari kisah Sesinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda. Nah, selanjutnya ada beberapa tips dari Sesinggi. Yang pertama, jadilah brand yang selalu ada di benak konsumen. Seperti biasanya konsumen mengucapkan mie instan, air mineral, dan lain-lain, itu pasti udah ada satu brand yang diingat sama konsumen. Nah, Sesinggi ini memberikan tips agar supaya brand kita selalu diingat para konsumen. Nah, yang kedua, berikan pengalaman branding logistik. Nah, seperti memberikan baju kepada pegawai yang bekerja supaya dia konsumen mengingat brand ini memiliki baju ini. Nah, ketika di jalan melihat baju ini, pasti dia mengira ini brand dari Sesinggi. Nah, yang ketiga, fokus ke tujuan brand. Brand dari Sesinggi ini kan
berfokus kepada mens atau pria. Nah, berarti produk-produknya diberikan khusus untuk pria. Yang keempat, bangun relevansi dengan pasar. Nah, yang bangun relevansi dengan pasarnya seperti menerima masukan, kritik, dan beberapa keinginan konsumen agar semua konsumen dapat menggunakan konsumen mens ini yang sesuai dengan dirinya sendiri. Yang terakhir itu bangun brand yang menawarkan perubahan, seperti mens ini dapat membangun perubahan, dapat membuat perubahan dalam diri sendiri atau ada perubahan yang terjadi setelahnya. Nah, itulah beberapa tips dari Yasa Singgi.